So, di Papua ini terlalu sering, nggak cuma di atas di Timika, di Intan Jaya juga begitu, di Nduga juga begitu, di banyak tempat sebelumnya juga seperti itu. Jadi mengorbankan masyarakat atas dasar bunyi-bunyi itu, bunyi-bunyi tembakan. Tapi kita sendiri nggak pernah tahu, nggak pernah jelas upaya untuk menyelesaikannya itu seperti apa. Mau solusi damai, mau zona damai. Artinya perang di mana-mana selalu yang jadi perhatian itu mau konflik bersenjata adalah warga sipil. Tapi di Papua ini justru dipakai bunyi-bunyi yang katanya ada konflik TPM OPM dengan TNI Polri, tapi selalu yang jadi korban warga sipilnya, masyarakat adat di Papua. Ini sejak Maret, ini dampaknya seperti ini. Yang baru kejadian di Intan Jaya juga seperti ini. Jadi satu kampung juga kosong. Nah menurut saya ini ada hal yang tidak terjawab. Nah untuk khusus untuk hal ini kan udah 7 bulan. Mestinya TNI, Polri, Pemda, pemerintah pusat mestinya langsung bikin tim. Malu ada warganya 1.800 orang, ya kan, punya inisiatif mengamankan diri. Jadi bukan negara atau aparat keamanan yang mengamankan mereka, tapi mereka yang punya inisiatif untuk mengamankan diri. Jadi mereka ini sebetulnya bukan pengungsi, mengevakuasi diri, dikasih waktu supaya negara itu masuk, amankan kampung mereka supaya mereka bisa balik lagi. Kan tujuannya TNI Polri dibentuk itu kan itu. Kalau TNI Polri tidak ngamanin warganya, terus dia mau ngamanin siapa? Dalam kasus 3 kampung ini, mestinya dibikin susun rencananya, sudah aman, ayo balik. Pemda siapkan alatnya, perusahaan buka jalannya, ini mau masuk semua. Nah ini kok kayak menikmati, saya curiga ini ada yang menikmati mereka ini ada di luar kampungnya. Ada siasat jahat apa? Kalau memang tidak ada siasat jahat, mestinya segera mereka dijemput balik ke kampung. Karena kalau mereka ada di sini, ini jadi masalah. Sakit, udah meninggal 8 ya? 8 orang udah meninggal. Kena malaria, kena trauma. Padahal kalau tinggal di Okinawa, di Bati, sehat-sehat semua, udah siap ikut Olimpiade semua, ya kan? Nah cuman ini nggak kejadian. Jadi saya menduga ada yang menikmati suasana ini. Siapa? Ya nggak tahu, mestinya yang ngambil kebijakan, yang berani ngomong keras supaya mereka nggak boleh balik itu bupati. Jadi sebetulnya kita perlu curiga sama Bupati Elkinus Omaleng. Kenapa dia membiarkan? Ini bukan cuman penduduk bukan cuman warga kabupatennya, tapi orang-orang dari tanah asalnya. Kok dia sampai ngejual keluarganya dengan cara membiarkan mereka di sini? Mestinya dia itu orang yang paling resah ketika orang di kampungnya nggak bisa balik dan dia harusnya berusaha untuk kembalikan itu. Tapi kok dia nggak maju? Mungkin dia sibuk bikin video. Itu juga mungkin kepentingan Freeport untuk membuat perluasan wilayah pertambangan. Ya saya juga dengar bahwa memang ada rencana 2 perluasan wilayah pertambangan, ya kan, oleh Freeport. Nah dia juga itu satu. Yang kedua buktinya apa? Dia sosialisasi AMDAL. Nah kita mesti cek tuh di AMDAL, masuk nggak nih kampung-kampung ini? Jangan-jangan di AMDAL itu mereka mau caplok nih kampung-kampungnya orang-orang itu. Nah jadi sebetulnya ini saya mencurigai ada siasat jahat untuk membiarkan mereka semua tidak bisa kembali ke sana. Padahal mereka turun itu atas kerelaan mereka sendiri, bukan diusir. Nah sekarang begitu mereka mau balik kok malah dihalangi. Jadi memang saya curiga nih ada yang mau ngambil tanah kampung, tanah leluhur mereka di atas sana untuk rencana-rencana tertentu. Dan menurut saya itu jahat sekali. Apa langkah yang akan dilakukan oleh Pak Haris bersama FPH Semarang? Kita akan proaktif datang ke mereka untuk minta buka jalan, kita mau balik ke sana. Balik ke Banti, ke Okinawa. Kalau misalnya nggak dibuka jalannya, nggak ada bus yang mau ngangkut, jalan kaki. Iya dong, mau jalan kaki. Kira-kira begitu. Kalau ada yang mau ikut wartawan, latihan dulu. Latihan jalan kaki. Pak Haris mungkin nggak bicara sedikit soal yang tadi Pak Robi kebijakan modal itu. Itu perda yang terlalu terburu-buru. Kecepatan, terlalu cepat. Kenapa terlalu cepat? Begini, ini kan harusnya perda kabupaten
dia turunan dari Perda Provinsi. Perda Provinsi turunan dari kesepakatan divestasi. Nah, Perda Provinsi sedang direvisi, ya perdasinya itu, Perda revisi lagi disusun. Kenapa direvisi? Karena Perda ingin menegaskan komitmen divestasi, ya kan, bahwa ada jatahnya pemerintah daerah dan ada saham atau jatahnya masyarakat adat, terutama yang terkena dampak. Nah, itu mau dibunyikan ke dalam Perda revisi di dalam batang tubuh, lagi diperbaiki, lagi proses. Kok tiba-tiba rujukannya lagi diproses, kok Perda kabupaten nongol duluan? Begitu. Jadi ibarat kata, belum makan ubi sudah kentut. Mestinya kan makan ubi lebih dahulu, baru keluar angin. Nah, ini DPRD Kabupaten Timika keluar angin lebih dahulu, ubinya belum masuk, sudah masuk angin duluan. Nah, jadi itu satu, rujukannya nggak ada. Yang kedua, seharusnya Perda Kabupaten ini lebih vulgar menjamin haknya masyarakat adat. Kalau Perda Provinsi aja mau pindahkan kata-kata masyarakat adat dan masyarakat yang terkena dampak itu ke dalam batang tubuh, harusnya di Perda Kabupaten spesifik siapa yang disebut dengan masyarakat adat, ya kan, yang terkena dampak itu. Nah, yang ketiga, seharusnya mereka juga lebih cerdas sedikit lah. Masa nggak ninggalin jejak kecerdasan itu dalam bentuk merujuk siapa yang dimaksud masyarakat adat. Sudah ada risetnya, riset akademik. Kalau nggak mau ngikutin riset akademik, DPRD Kabupaten Mimika mau ngikutin riset, mau ngikutin siapa? Suara angin, kan nggak bisa. Jadi dia harus mengikuti rujukan akademik yang nyebut bahwa yang disebut dengan pemilik, masyarakat adat pemilik yang terkena dampak, itu orang-orang sing warok. Nah, jadi buat saya bukan lagi mencaci maki DPRD Kabupaten Mimika. Saya bukan dalam rangka memusuhi mereka. Saya lagi bantuin mereka secara gratis. Saya nggak minta duit. Saya ngasih tahu mereka, perda kalian salah. Kalau kalian ngotot terus, berarti kalian punya rencana tipu-tipu. Kalau mereka nggak jelas, silakan undang saya. Atau kalau mereka nggak mau undang saya akan undang mereka. Mau ke kantor saya di Jakarta, mau ke kantor saya di sini, boleh. Ayo, sini datang. Saya kasih penjelasan. Dan mereka seharusnya konsultasi lebih dahulu. Anda tahu nggak, begitu mereka sahkan perda, saya kan ada di hotel yang sama di Jayapura. Mereka datang ke Jayapura, justru mau konsultasi dengan Biro Hukumnya Provinsi. Ketahuan kan bahwa DPRD Kabupaten Mimika keluar angin lebih dahulu sebelum makan ubi. Ya kan? Mestinya kan makan ubi dulu, diproses dulu, baru keluarin angin. Nah, mereka bikin perda lebih dahulu, baru mereka konsultasi ke Biro Hukum Provinsi. Berarti mereka ketahuan. Mereka di hotel yang sama. Orang saya lihat kok. Gitu. Nah, Konsekuensi hukumnya. kenapa? Apa konsekuensinya ketika? Ini cuma nunggu waktu. Siapapun yang bawa ini ke Mahkamah Agung, otomatis batal tuh perda. Cuman pengesahan. Jadi intinya penjelasan saya ini adalah materi-materi untuk membatalkan perda Omaleng dan Omaleng. Omaleng juga toh? Mau DPRD-nya. Ini jadi siasatnya Omaleng dengan Omaleng. Padahal Omaleng yang sebenarnya ada di sini barangkali. Oh, nggak ada juga. Pak Haris, itu 7% yang termasuk 4% yang harusnya menjadi miliknya masyarakat adat itu kan di dalam perda itu juga harusnya memang ada rencana jahat. Iya, ada rencana jahat. Itu lagi poin lagi. Jadi kenapa dia nunjuk dua perusahaan? Kan perda itu harusnya perda kabupaten, perda provinsi atau di undang-undang pun di nasional harus ada kajiannya lebih dahulu. Kebutuhan sosiologisnya, alasannya apa semua segala macam. Coba sekarang Anda salah satu wartawan atau masyarakat datang ke DPRD, ke Biro Sekretariat, tanya, mana naskah akademik perda soal pembagian saham? Kenapa nunjuk dua perusahaan? Mereka nggak bisa jawab. Perusahaannya udah ada belum tuh BUMD-nya? Belum terbentuk. Belum ada. Kok disebut namanya? Kalau belum ada perusahaannya, kenapa disebut namanya? Saya nggak berani bilang apa-apa selain saya cuma menunjukin bahwa itu perda begini. Penyaluran uang Pemda, modal Pemda. Ya begini, bagaimana memerintahkan uang negara, perusahaannya aja belum ada. Kok disebut dalam perda? Ya kan?
Oke, ini teorinya gampang. Belum makan ubi sudah buang angin. Itulah yang kejadian. Oke, makasih ya. Mari, ini ada pertanyaan yang mengatakan bahwa apa yang Pak Aris mengatakan artinya DPR Kabupaten Mimika itu memalukan dan tidak berbobot itu menurut Pak Ketua saya bisa nuntut balik Pak Aris. Kira-kira Silakan. tanggapan Pak Aris atau persiapan itu kira-kira Justru- dia dicatat oleh Justru kalau dia laporkan saya ke polisi atau mau apa, bagus. Saya akan buktikan di proses itu yang sebenarnya. Ini masalahnya kan, begini. Masalahnya mereka cuma berani ngomong di media bikin statement. Kalau mereka bikin tindakan yang nyata, laporkan saya ke polisi, saya pas di pemeriksaan polisi, saya nggak takut di penjara. Saya nggak takut dibawa ke pengadilan kalau belain orang. Tapi saya cuma mau ingatkan, di proses itu saya akan buktikan semua omongan saya. Dan ketika saya sudah buktikan, maka saya juga akan menempuh upaya hukum buat mereka. Mereka asal siap-siap aja. Saya sih siap. Karena kalau saya masuk penjara di sini kan yang jenguk saya banyak tuh. Kalau mereka masuk penjara, mereka nggak ada yang jenguk, tapi duit mereka banyak. Saya tahu. Nah, jadi saya nggak takut. Silakan proses saya, dan saya di proses itu akan saya buktikan. Dan malah bagus itu resmi. Ketika saya bisa buktikan, nanti saya bisa buktikan bahwa mereka menyalahgunakan jabatan mereka, gaji mereka untuk membuat produk hukum yang salah. Dan mereka harus siap-siap saya laporin balik. Gitu. Tapi saya mau kasih tahu solusi baik-baiknya. Ya, silakan kita dialog, undang FPHS, kita dialog, kita ujak warga, disaksikan wartawan. Tapi kalau misalnya mereka mau main keras, mau main kasar, kita sudah biasa tuh diinjak-injak, kita akan hadapi. Oke, terima kasih ya.